gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Gelar. Jadi sekali lagi Ustadz Kainama mencoba untuk menggunakan pengetahuan basic bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya ya, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan dan bukanlah Allah. Tapi sebenarnya ada masalah dari argumentasinya dia. Jadi sepertinya dia kurang mengerti. Jadi sebenarnya pengertian Mesias ini sebenarnya sudah sering diajarkan di gereja ya, kecuali gereja-gereja yang mungkin tidak terlalu menekankan pengajaran, lebih menekankan berkat-berkat seperti itu. Tapi pada umumnya juga sekolah teologi juga banyak yang sudah membahas, bahkan melakukan penelitian tentang kata Mesias ini yang sebenarnya tidak ada pertentangan dengan hakikat atau natur Yesus sebagai Allah. Seperti itu. Hanya saja dengan pengertian yang basic seperti ini, Kainama mencoba untuk melakukan cocokologi, ya, supaya terlihat seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan hanya oleh karena gelar Mesiasnya. Maka dari itu kita akan bahas sama-sama. Jadi kesalahan Kainama dan juga banyak umat Islam lainnya adalah mencoba untuk mempertentangkan antara kenabian, peran Nabi Yesus dengan keilahian Yesus. Jadi sebenarnya masalahnya adalah mereka mempertentangkan sesuatu yang sebenarnya tidak apple to apple gitu ya. Masalah dari mempertentangkan kedua hal yang tidak apple to apple itu adalah perbandingan yang tidak fair. Seringkali perbandingannya itu tidak selevel. Supaya lebih jelasnya, saya akan jelaskan dengan sebuah analogi. Coba bayangkan di sini ada tumpukan batu, gitu ya. Ada tumpukan batu, ada batu bentuknya bundar, ada bentuknya kotak. Ada juga yang berwarna merah, ada juga yang berwarna biru seperti itu. Bagaimana saya minta tolong kalian untuk memisahkan batu-batu itu menjadi batu bundar, batu kotak, dan juga batu merah. Kira-kira bisa apa enggak? Jawabannya pasti tidak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Masalahnya apa? Ada batu yang bentuknya bundar, tapi warnanya merah. Ada batu yang bentuknya kotak, tapi warnanya biru, gitu. Lalu bagaimana kalau mau masukkan batu yang bundar tapi warnanya merah? Masuk yang ke kotak yang warna bundar atau masuk ke kardus yang warna yang merah? Seperti itu. Jadi mau taruh di mana gitu ya. Nah, ini ada sebuah masalah karena apa? Karena perbandingannya, pembagiannya itu enggak selevel, tidak sama levelnya, tidak apple to apple. Itu yang masalah dari pernyataan atau argumentasi dari Kainama tadi. Jadi sini ada batu ya. Batu ini ada bentuknya dan juga ada warnanya. Nah, kita lihat sini kalau bentuk, kalau dia selevel sini ya, bundar dan kotak, ini bisa dipertentangkan karena bundar dan kotak ini sama-sama bentuk gitu ya. Tidak bisa kotak pada waktu yang sama itu bundar, bundar pada waktu yang sama itu kotak. Seperti itu bisa dipertentangkan. Tapi lihat, bentuk dan warna ini itu tuh dua hal yang berbeda. Dan warna itu tidak mempengaruhi bentuk dan bentuk pun tidak mempengaruhi warna. Batu bisa berwarna biru dan pada waktu yang sama dia juga bisa kotak. Karena biru dan kotak itu tidak kontradiksi. Gitu. Jadi nggak harus pilih salah satu. Merah dan bundar itu juga nggak kontradiksi. Karena batu bundar dan yang berwarna merah itu tuh tidak berkontradiksi. Sekarang kita mau lihat sedikit lebih dalam lagi dengan analogi yang lebih mudah yang bisa dipahami sehari-hari. Sekarang ini Budi ya, katakanlah ada seorang yang bernama Budi. Hakikat Budi atau natur Budi ini adalah manusia. Nah, sebagai manusia, Budi juga punya peran. Kalau di rumah, dia adalah seorang bapak. Dia juga seorang pegawai. Peran Budi sebagai bapak tidak mengganggu kemanusiaannya.
ketika dia jadi bapak, itu dia berkontradiksi dengan dirinya sebagai manusia. Begitupun Budi sebagai pegawai itu tidak berkontradiksi dengan kemanusiaannya. Peran ini tidak mengganggu hakikat sama sekali. Tetapi Kayanama mencoba untuk mempertentangkan peran dengan hakikat. Sekarang kita mau lihat di diri Yesus. Jadi Yesus memiliki hakikat dan juga peran gitu ya. Hakikat Yesus adalah sebagai Allah dan juga manusia. Sedangkan peran Yesus adalah sebagai Mesias. Dia punya gelar Mesias. Dan sebagai Mesias, dia memiliki peran sebagai nabi, raja, dan juga imam. Kita lihat sini bahwa peran Yesus itu sama sekali tidak bertentangan dengan hakikat dia sebagai Allah dan manusia. Jadi kenapa harus dipertentangkan? Karena peran dia itu tidak mempengaruhi hakikat dia, gitu. Itu tidak mempengaruhi hakikat dia. Peran dia sebagai nabi tidak membuat dia sebagai manusia yang lebih rendah atau lebih tinggi, tidak membuat keilahiannya, kealahannya itu lebih rendah atau lebih tinggi, seperti itu. Dan peran dia sebagai raja dan imam pun sama, tidak mempengaruhi hakikatnya, seperti itu. Jadi kenapa harus dipertentangkan? Padahal hakikat dan peran ini tuh bisa saling melengkapi karena tidak berkontradiksi, seperti itu. Nah, itulah perbandingannya tidak fair dari umat Islam karena perbandingannya itu tidak apple to apple. Nah, jadi ini juga sebagai argumentasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya kemesiasan Yesus itu sama sekali tidak mempengaruhi hakikat dia sebagai Allah dan manusia, dan Yesus tetaplah Tuhan.